itu adalah secara apa namanya, umumnya secara alamiah kejadiannya. Nah, dengan pemahaman terjadinya proses pantai dalam jangka waktu yang pendek, menengah, maupun panjang inilah, ya, kita nanti bisa memahami bagaimana karakteristik suatu kawasan pantai. Dengan memahami ini, ya, kita akan bisa melihat permasalahannya, kita akan bisa melihat potensinya. Ya. Nah, untuk itulah setelah kita memahami permasalahan maupun potensi yang bisa yang bisa yang bisa dikembangkan ya dari satu kawasan pantai tersebut, ya kita akan bisa bagaimana menetapkan suatu perencanaan, ya satu pengembangan apa yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itulah maka kita dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan Anda suatu informasi terkait dengan bagaimana kita mengelola suatu kawasan pantai di coastal zone management ya. Nah, saya share dulu materinya. Sebentar, mana dia? Tadi mana? Oke, bisa dilihat ya? Ya, bisa. Ya, jadi kita bicara mengenai coastal zone management. Mungkin nanti Anda bertanya juga ya, ada mata kuliah yang lain sebenarnya ya. Mungkin nanti Anda sudah mengambil atau apa ya, saya nggak tahu. Rasanya ada pengelolaan kawasan pantai, pesisir dan laut kalau nggak salah gitu ya. Ada mata kuliahnya. Apakah itu sekarang menjadi pilihan atau bagaimana, saya lupa. Nah, tapi walaupun nanti mungkin Anda akan mengambil itu secara lebih secara lebih rinci, tapi kita akan coba melihat atau saya akan coba memberikan Anda suatu dasar dulu terkait dengan coastal zone management ini. Nah, kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini pantai itu menjadi rebutan lah tanda kutip ya, menjadi rebutan bagi kelompok maupun bagi individu ataupun mungkin bagi suatu pemerintahan yang nanti berencana untuk mengembangkan atau untuk mendapatkan suatu nilai ekonomi yang lebih besar terkait dengan pemanfaatan pantai. Kalau kita melihat ya secara global, kita bisa bagi suatu pengembangan kawasan pantai. Kalau kita melihat dari suatu negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju, ini agak berbeda, ya. Jadi pantai bagi negara-negara berkembang itu dikembangkan dengan tujuan yang berbeda dengan kawasan pantai bagi negara-negara maju. Ini hanya contoh, ya. Nah, bagi negara-negara berkembang, ya, Indonesia kalau bisa kita katakan itu masih negara berkembang, beda dengan negara-negara maju ya. Nah, kita untuk negara-negara berkembang, bukan kita aja ya. Nah, itu lebih dominan dimanfaatkan atau bertujuan pengembangan kawasan pantai tersebut untuk kegiatan turisme. Kalau kita melihat bedanya dengan negara maju, sama juga. Jadi ya memang negara maju pun juga mengandalkan
pariwisata untuk mendapatkan pemasukan juga. Jadi dari sisi kegiatan, wisata, baik negara maju maupun negara berkembang itu memang punya, pengembangan yang sama. Nah, tapi kalau negara, yang sedang berkembang ya, ini kawasan pantai itu juga banyak dimanfaatkan untuk memproduksi, apa namanya, eee, dari apa namanya, untuk produksi makanan ya. Jadi segala jenis makanan yang bisa dikembangkan, terutama yang dari hasil-hasil laut ya. Nah, itu banyak, dilakukan di kawasan pesisir. Negara berkembang itu lebih, memfokuskan pengembangan kawasan pantai untuk basic industry, industri dasar. Apa itu industri dasar? Ada yang tahu mungkin industri dasar itu apa? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, itu apa yang Tahu, bisa Kak. kita kenapa? Apa yang bisa kita kembangkan dari apa yang bisa kita ambil dari, kawasan pantai, kawasan pesisir tersebut, baik di darat maupun di laut. Jadi, kalau misalkan di lautnya, lihat kita memproduksi atau kita menambang, apa namanya, atau kita mengambil, minyaknya, bisa kita mengambil, ikannya, bisa dan macam-macamnya di sana. Ya, nanti mungkin kita akan Anda mungkin juga sebenarnya sudah paham itu ya. Jadi banyak di industri perikanan, industri, apa namanya, eee, yang lain dari segi perminyakan atau tambang-tambang yang lain gitu ya. Nah itu yang biasanya dikembangkan atau diambil dari kawasan pesisir bagi negara-negara berkembang. Nah sedangkan untuk yang negara-negara maju, mereka itu sudah mengurangi pemanfaatan yang demikian, ya. Jadi mereka sudah mengurangi pemanfaatan yang demikian untuk terutama yang terkait dengan, apalagi yang berdampak, besar terhadap kondisi lingkungan. Karena negara-negara berkembang negara-negara maju dia sebenarnya kan dalam tanda kutip sudah lebih mapan. Dia tidak perlu memikirkan lagi bagaimana apa namanya, mengambil, sumber-sumber daya alam yang dieksploitasi besar-besaran. Mereka sudah mengurangi hal yang demikian, tapi mereka lebih mengutamakan bagaimana, mengembangkan ekonominya mereka ya secara lebih, sustainable. Nah, itulah secara, eee, apa namanya ya, secara umum ya, kawasan pantai, perbedaan pengembangan kawasan pantai di negara berkembang maupun di negara maju. Nah, Anda bisa mungkin nanti, suatu saat Anda akan lebih memahami itu, Anda bisa melihat pengalaman-pengalaman yang, apa namanya, yang nanti, eee, Anda alami dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan yang lain ataupun nanti dalam, kelanjutan studi Anda. Nah, eee, intinya di sini adalah bahwa kalau kita melihat bahwa ini kawasan pantai ini mempunyai suatu potensi ya, tapi juga punya suatu permasalahan. Nah, itulah yang sekarang perlu kita kita pahami ya, bagaimana nanti bisa mengembangkan kawasan pantai tersebut menjadi hal yang positif yang bisa menambah nilai ekonominya. Oke? Eee, nah kalau kita melihat suatu permasalahan yang ada di suatu kawasan pantai, ini hanya
suatu apa namanya, list singkat terkait dengan permasalahan-permasalahan yang umum terjadi di kawasan pantai ya. Kita bisa melihat bahwa dari segi, populasi, ya. Nah, negara-negara maju itu lebih senang atau lebih dominan berada atau bermukim di dekat kawasan pesisir atau dekat pantai. Kenapa? Ya karena kalau kita melihat negara-negara maju itu kan lebih banyak atau lebih dominan berada di eh, apa namanya di Eropa, di Amerika Utara, ya, di Australia atau ya pokoknya negara-negara maju yang demikian. Nah, kalau kita melihat dari sisi eh, posisi posisi apa namanya negaranya itu mempunyai mereka dominan mempunyai 4 musim, ya. Jadi ya ada musim dingin, musim semi, ya, ada summer, ada musim apa namanya fall. Nah, ini dalam setahun siklusnya demikian. Nah, Anda bisa bayangkan pada saat musim, terutama musim apa namanya winter dingin ya, itu ke pengalaman saya dulu di Kanada itu hampir 4 dalam setahun itu mungkin sekitar berapa ya? Saya dari apa ya sekitar September September itu sudah mulai dingin ya masuk ke musim apa namanya musim gugur sampai bulan April puncaknya musim dingin. Nah Mei baru lagi masuk ke musim semi. Tadi hampir setengah tahun lah kita dalam kondisi kedinginan. Nah dengan kondisi yang demikian maka masyarakat akan lebih memilih tinggal di daerah pesisir. Nah, mungkin Anda bisa bisa menjelaskan kira-kira kenapa mereka lebih memilih tinggal di kawasan pesisir? Ada yang mungkin tahu? Ya, karena melihat dari apa namanya dari iklimnya, ya, kawasan pantai itu akan lebih lebih hangat dibandingkan dengan kawasan pedalaman. Ya, apalagi pada saat musim musim apa namanya musim dingin, walaupun tetap saja juga dingin, ya. Kalau kita main ke pantai pada musim dingin, ya tetap aja dingin, nggak bisa tidak bisa seperti yang kita lihat di Indonesia ini, ya. Nah, tapi dengan kondisi yang demikian, perbedaan suhu yang cukup besar antara kawasan pesisir dengan kawasan daratan, ya pedalaman ya maksud saya ya. Nah, itu mereka lebih lebih memilih eh, tinggal di kawasan pesisir. Nah, itulah apa namanya kalau kita kaitkan dengan yang tadi, yang tabel yang tadi, mereka lebih memilih, kehidupan yang lebih jadi ya dari segi, ini, peningkatan kualitas hidupnya mereka yang mereka lebih pentingkan dibandingkan kalau kita di sini di negara-negara berkembang ataupun negara-negara yang hanya punya 2 musim, kita kan lebih banyak mengembangkan pantai itu sebagai, apa namanya, sebagai suatu tujuan ekonomi saja. Ya, jadi mencari atau menggali sebesar-besarnya untuk pengembangan ekonomi pariwisata. Jadi bukan untuk yang apa namanya untuk kita tinggal di kawasan pesisir enggak. Jadi coba Anda bisa lihat kan masyarakat yang dulu mempunyai apa namanya punya tanah di kawasan pantai yang dekat-dekat pantai itu hampir semuanya sudah terjual ya sudah dimiliki oleh
investor dan itu nanti dikembangkan sebagai suatu kawasan wisata. Jadi bukan untuk pengembangan kehidupan di sini. Jadi masih kita berkutat pada pengembangan ekonomi saja, ya. Jadi ini yang kembali lagi ini hanya contoh bahwa negara-negara maju itu lebih memilih kawasan pantai itu hanya dari segi untuk ini, ya, untuk apa namanya, untuk peningkatan kualitas hidupnya. Tapi dampaknya adalah, ya kawasan pantai itu kan makin, padat, ya. Di satu sisi manusia mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain kawasan pantai itu akan mendapatkan kerugian. Karena ya tentunya manusia beraktivitas di kawasan pantai tentunya akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Nah, itulah yang menyebabkan juga permasalahan, ya. Makanya di negara berkembang maupun di negara maju, kawasan pantai itu tetap saja sama punya suatu permasalahan, tapi dalam sisi yang berbeda, ya. Kalau di negara maju permasalahannya karena populasinya lebih padat, itu akibat aktivitas manusia sehari-hari. Nah, sekarang negara berkembang, kawasan pantainya bermasalah juga akibat dari dampak pariwisata. Nah, itu. Uh, jadi kalau kita melihat ya dari secara apa namanya, secara umum inilah beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan pantai, ya. Dan ini dari misalkan dari segi populasinya, dari segi apa namanya, ini kalau reason migration ini kan itu tadi, ya orang lebih memilih daerah yang lebih hangat dibandingkan dengan yang daerah yang dingin, ya. Uh, Kemudian juga kalau misalkan dari segi pengembangan pariwisata, ya, itu juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Nah, nah, hal yang lain adalah yang mungkin perlu kita pahami juga bahwa selain ini kalau misalkan empat empat ya empat ratas ini kan sebenarnya eh, suatu kondisi yang disebabkan oleh eh, aktivitas manusia. Nah, sedangkan yang terakhir, ya, ini adalah kondisi alamiahnya sebenarnya, ya. Jadi kondisi alamiah pantai itu walaupun tidak diapa-apakan, kawasan pesisir walaupun tidak diapa-apakan, dia akan mengalami suatu proses perubahan. Perubahan tersebut apa? Yaitu tadi akibat dari adanya proses pantai yang mungkin sudah kita diskusikan di awal-awal, ya, ada angkutan sedimen, ya, maka akan menimbulkan permasalahan bisa erosi, bisa sedimentasi, ya. Nah, kalau masalah sedimentasi mungkin kalau dilihat dari alamiahnya mungkin nggak akan bermasalah, ya karena daratan itu akan makin maju kan, kita akan bisa menambah daratan. Tapi juga bisa menjadi bermasalah kalau dia menutupi muara sungai. Padahal pada suatu saat muara sungai tersebut harus terbuka, terutama pada musim-musim banjir atau musim-musim hujan. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan yang lebih besar adalah terjadinya erosi. Ya. Jadi pantai kita akan makin berkurang dan lama-kelamaan ya mungkin akan habis. Tapi kalau kondisi alamiah tersebut kita biarkan, nanti dalam siklusnya apakah bisa dalam puluhan tahun atau ratusan tahun kemudian berikutnya, itu mereka akan bisa kembali lagi ke kondisi semula. Nah, itu kalau kita hanya melihat secara alamiah. Tapi juga perlu diingat bahwa erosi ini, ya, ini juga
saat-saat belakangan ini dominan disebabkan oleh aktivitas manusia. Apa itu aktivitas manusia yang bisa menyebabkan erosi? Nanti kita akan coba lihat, ya. Jadi ini, sekali lagi, pantai dia mempunyai permasalahan, baik permasalahan akibat aktivitas manusia, baik permasalahan akibat aktivitas alamnya sendiri. Oke? Nah, kalau kita melihat dari sisi penggunaan satu kawasan pantai, banyak Anda sudah melihat sendiri kan, ya, bisa untuk yang paling banyak atau yang paling dominan saat ini kan untuk tourism ya. Untuk apa namanya, untuk pemukiman itu hanya orang-orang kaya saja yang bisa saat ini punya apa, punya rumah atau punya villa di dekat pantai, ya. Kalau untuk rekreasi ya hampir semua bisa memanfaatkan, tapi ya tergantung rekreasi yang bagaimana. Jadi ya kalau kita dari yang anggaplah masyarakat dengan ekonomi rendah sampai masyarakat dengan tingkat finansial yang tinggi itu bisa memanfaatkan kawasan pantai sebagai area rekreasi. Nah, kita juga melihat bahwa kawasan pesisir itu juga dipakai sebagai suatu kawasan industri dan komersial. Banyak kalau Anda bisa lihat contoh-contohnya, agriculture banyak juga ya, sudah banyak di kawasan pesisir kita melihat pengembangan agriculture. Transportasi ya sudah jelas, transportasi laut itu dikembangkan untuk apa namanya, menghubungkan pulau-pulau ya, dan juga untuk lebih memudahkan atau untuk lebih apa namanya, memotong biaya transportasi yang kalau harus melalui darat. Ya. Tapi permasalahan yang lain adalah laut itu juga dipakai sebagai tempat pembuangan limbah. Ya. Nah, sebagai aquaculture sebagai tempat apa namanya, penangkapan ikan dan lain-lain. Nah, ini kan sudah yang umum yang kita ketahui. Ya. Nah, ini adalah penggunaan pantai, apa namanya, kawasan pesisir yang secara umum bisa dilihat, dan ini semua ya, semua pemanfaatan ini pasti akan menimbulkan dampak. Kalau Anda bikin apa namanya, bikin pelabuhan, tentunya akan melakukan suatu kegiatan, membangun sesuatu di sana untuk bisa kapal-kapal berlabuh. Anda membuat apa namanya, mengembangkan kawasan pantai sebagai tempat pemukiman, ya tentunya bukan tempat pemukiman seperti yang kita lihat apa namanya, yang mungkin ada beberapa tempat kawasan pantai ya yang masih dimiliki oleh masyarakat nelayan, ya bukan hanya membuat rumah-rumah yang sifatnya demikian, tapi kalau kita lihat kan untuk kawasan pemukiman yang sifatnya real estate itu kan sudah sifatnya sangat-sangat apa namanya, mempunyai nilai yang sangat tinggi ya. Nah, pasti diperlukan fasilitas yang lain. Dan untuk bisa fasilitas yang lain itu ada, ya tentunya harus dibangun. Dan itu menimbulkan suatu permasalahan juga ya. Mereka membangun apa namanya, marina-marina, membangun pulau-pulau atau melakukan reklamasi untuk menambah area dan lain-lainnya. Itu akan menimbulkan permasalahan yang juga sangat kompleks. Ya. Nah, ini kembali lagi, ini adalah beberapa pemataran pantai yang bisa yang umum dilakukan, dan ini semua pasti akan menimbulkan dampak yang
mempunyai, kuantitas masing-masing besarannya. Oke? Eee, oke, saya langsung saja sekarang, karena ini hanya sebagai pengenalan awal ya, untuk Anda nanti mungkin bisa mengembangkan atau ingin nanti mencoba untuk apa sih yang bisa kita kembangkan di satu kawasan pantai tersebut. Nah, ini ada saya coba berikan contoh bagaimana kita nanti bisa mengembangkan atau apa yang cocok sebenarnya untuk kita bisa kembangkan dalam, eee, rencana pengembangan suatu kawasan pantai tertentu. Ingat, setiap kawasan pantai pesisir itu tidak akan bisa sama kita kembangkan. Misalkan Pantai Sanur kita kembangkan sebagai suatu kawasan apa, sudah kita punya rencananya, sudah kita coba kaji. Nah, kemudian nanti Anda diminta juga untuk mengembangkan pantai di manalah, pantai di, mmm, apa ya, pantai pantai mana lagi ya, Candi Dase itu misalkan. Anda nggak bisa pakai langsung apa yang sudah Anda rencanakan di Pantai Sanur tersebut, Anda pakai langsung diaplikasikan di Pantai Candi Dase. Nggak bisa seperti begitu. Karena apa? Karena semua kawasan pantai mempunyai karakteristik masing-masing, ya. Jadi kita harus memahami dulu bagaimana karakter pantai tersebut, ya. Untuk itulah makanya apa-apa yang kita pelajari di awal-awal dari yang lain-lain itu ya, itulah nanti kita manfaatkan untuk bisa mengetahui bagaimana sebenarnya karakteristik satu kawasan pantai, ya. Nah, sekarang kita akan beralih lagi. Jadi anggaplah sekarang kita mencoba untuk mengembangkan suatu kawasan pantai. Nah, apa sih yang cocok? Ini kita akan coba melis. Ya, ini kan tadi kan sudah kita pahami ya. Kita punya beberapa pemanfaatan kawasan pantai yang bisa dikembangkan, baik untuk sebagai tempat pemukiman, sebagai suatu kawasan rekreasi, sebagai suatu kawasan apa namanya, reserve itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya gampangan misalnya, eee, sebagai kawasan untuk inilah, ya, ini untuk aquaculture, untuk fishing. Nah, kalau waste disposal itu sebenarnya sudah tidak bukan dipakai untuk pengembangan lagi ya, ini harusnya sudah dihilangkan. Sebagai kawasan industri, sebagai kawasan agriculture, untuk pengembangan transportasi, dan ada juga sebenarnya untuk, eee, rencana pengembangan kawasan militer atau strategis. Nah, ini beberapa kegiatan atau beberapa rencana bisa dilakukan pada suatu kawasan pantai. Ini adalah ya, tapi ya untuk bisa ini tidak bisa sekali lagi tidak bisa diaplikasikan untuk semua kawasan pantai, kita harus melihat. Rencananya misalkan kita mau, kawasan apa, Candi Dase kita pakai suatu kawasan, misalkan kembangkan untuk residensial, cocok nggak, gitu ya. Oh, kalau cocok ya sudah list dulu. Untuk kawasan rekreasi cocok nggak? Kalau cocok ya, kita list dulu. Untuk nature nature reserve, cocok nggak? Kita list dulu. Ya kalau misalkan untuk fishing, kalau nggak cocok di sana kita tahu nggak ada, anggaplah tidak ada ikan yang dekat-dekat sana ya, ya nggak cocok di sana dipakai sebagai suatu kawasan atau pengembangan, perikanan, ya. Ya ini I-nya ini mungkin tidak kita masukkan. Jadi itu ya, jadi ini tabel ini A sampai J ini adalah beberapa yang bisa kita kembangkan, ya. Apakah semua bisa kita kembangkan ataukah tidak, itu nanti akan melihat kondisi lapangan. Nah, sekarang apakah semuanya ini bisa kita kembangkan dalam suatu kawasan pantai?
caranya bagaimana? Kita harus coba lihat, apa namanya, hubungannya masing-masing. Nah, caranya kita mencoba memakai yang istilahnya compatibility matrix, ya. Kita membuat suatu matriks untuk apakah dia kompatibel nggak antara satu dengan kegiatan yang lain. Nah, ini adalah contoh misalkan kita asumsikan bahwa dari A sampai J ini sudah, kira-kira cocok untuk di sana atau bisa dikembangkan di sana. Nah, sekarang kita akan coba melihat dalam bentuk matrik. Nah, misalkan, eee, hubungan antara pemuki A dengan B bagaimana? Nah, ini dia kita buat A, B, C sampai sampai ini ya, ini J-nya hilang sini ya. Harusnya ada nih J sini kurang tabelnya, apa, kurang ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Kalau A dengan A ya tentunya kan nggak pasti pasti nggak ada lah, karena memang rencananya kan kita, yang A ini adalah residensial, B ini adalah, untuk rekreasi, C ini adalah nature reserves, D adalah aquaculture dan seterusnya. Nah, coba kita hubungkan residensial dengan, eee, rekreasi bagaimana? Cocok nggak? Nah, bagaimana kita bisa tahu atau cocoknya? Ya itu Anda harus coba analisis sendiri ya. Jadi Anda yang punya punya pemahaman terkait dengan kecocokannya. Apa dasar kita mengatakan, ini cocok atau tidak? Nah, ini hanya contoh ya. Nah, contoh untuk yang bisa hubungan antara masing-masing aktivitas ini dipakai dalam skala, ini ya. -2 itu dikatakan sebagai kondisi yang tidak cocok, ya. +2 itu kondisi yang cocok. Tapi cocoknya apakah sangat cocok ataukah, eee, apa namanya, kurang cocok ataukah cukup atau apa, itu nanti kita yang harus menetapkan, ya. Nah, di sini hanya contohnya -2 ada minus kalau itu kita istilahkan sebagai bad, eee, kemudian -1 itu mungkin kurang baik, ya. Jadi ini yang mungkin kita bisa katakan, eee, tidak baik, yang -1 kurang baik, yang 0 cukup misalkan, yang 1 cukup bagus, yang +2 bagus. Nah, itulah silakan kita, apa namanya, menetapkan skalanya. Nah, ini biasanya disebut dengan skala Likert. Anda akan bisa nanti kalau menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial itu biasanya kita akan memakai dalam bentuk skala. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan sosial sebenarnya ya. Oke, ini hanya lihat contoh saja deh dulu ya. Nah, jadi -2 itu yang paling jelek, +2 itu yang paling bagus. Sekarang tugas kita adalah untuk melihat kaitan masing-masing. Residensial dengan untuk, apa namanya, kalau kita kembangkan sebagai kawasan residensial dan juga rekreasi bagaimana? Nah, ini di contohnya adalah -1. -1 itu artinya apa ya? Ya, -1 itu kira-kira apa deh artinya? Ya kalau -2 jelek, -1 ya mungkin cukup jelek gitu ya, ya. Nah, kenapa dia bisa cukup jelek? Di sini dikatakan cukup jelek. Ya itulah dasar kita harus menetapkan itu. Anda perlu menganalisis ini ya. Anda bisa memberikan nilai dia -1 itu harus ada dasarnya. Nah, saya hanya kasih, ini aja clue-nya aja. Residensial itu kan pemukiman. Nah, kalau Anda punya
ingin bermukim atau ya tinggal di suatu kawasan, suatu lingkungan tertentu, kan kita ingin ya lingkungannya bagus, nyaman, sepi, kan tidak rame gitu kan ya, apa namanya, tidak polutif, tidak polusi ya, ya tidak rame, tidak, dan macam-macamnya lah pokoknya yang pasti yang baik-baik yang kita inginkan. Nah, sekarang masalahnya kalau kita sudah tinggal di suatu pemukiman, kemudian pemukiman itu atau kawasan itu juga dikembangkan sebagai suatu tempat rekreasi. Apa yang terjadi kira-kira? Ya tentunya untuk bisa dipakai sebagai tempat rekreasi, kan harus ada fasilitas-fasilitas yang lain. Ada, apa namanya, mungkin ada restoran-restoran atau tempat makan, ada toko-toko, ada lain-lain lah, macam-macamnya, ya. Nah, Anda bisa bayangkan, ya, dalam kondisi sehari-hari Anda bermukim di tempat sana, tapi juga berbarengan ada aktivitas orang datang, ya. Anggaplah seperti di Pantai Sanur gitulah, Anda kan sering melihat ya, di sana ada juga villa atau apa, anggaplah Anda villa itu rumah Anda. Senang nggak orang melihat lalu lalang, kemudian naik motor rame, bisa, apa namanya, waktunya nggak tentu dan macam-macam. Nggak nyaman kan kita tinggal seperti begitu. Nah, itulah makanya ini diberikan nilai -1. Jadi artinya apa? Pengembangan untuk apa namanya, pemukiman digabung dengan tempat rekreasi, artinya ya kurang cocok untuk di satu kawasan pantai. Ya, itu artinya ya. Dan seterusnya, contohnya yang lainnya silakan Anda analisis sendiri, ya. Nah, misalkan, ini aquaculture dengan B, dia diberikan nilai -2. Coba kita lihat, aquaculture dengan B diberikan nilai -2. Artinya apa? Artinya jelek, ya. Artinya tempat rekreasi dengan, eee, aquaculture itu artinya nggak bisa berdampingan. Kenapa? Ya jelas, kalau aquaculture kan memerlukan suatu lokasi yang tidak terganggu, ya. Sedangkan tempat rekreasi ini orang-orang akan beraktivitas dengan berbagai macam aktivitasnya, mhm. Jadi ya artinya matrik ini menunjukkan bahwa rekreasi dengan aquaculture itu tidak cocok untuk dikembangkan atau untuk digabung di sini, dan seterusnya. Ya silahkanlah yang Anda coba apa namanya, eee, Anda lihat ini, ya, pelajari ini. Nah inilah kira-kira bisa dipakai sebagai suatu rencana pengembangan untuk suatu kawasan pantai. Ya. Nah, mana yang paling cocok yang bisa dikembangkan, nah dari sini akan bisa kita pilih, ya. Ya ringkasnya seperti begitu ya, ini kalau kita tidak bicara mengenai ini ya dengan detail ya, silahkan, ini saya hanya memberikan Anda suatu, apa namanya, ya ilmu-ilmu gampang lah untuk melihat kalau Anda ada rencana pengembangan suatu kawasan pantai. Nah, eee, itu tadi adalah kalau kita melihat ini kan rencana pengembangan dalam bentuk yang agak global, agak umum ya. Misalkan, residensial. Residensial ini kita juga tidak harusnya ditekankan lagi, apa namanya, harusnya didetailkan lagi. Residensial yang bagaimana? Rekreasi yang bagaimana? Ini barulah matrik secara umum, melihat dari, hubungan masing-masing aktivitas. Nah, ini adalah contoh hubungan, matrik yang lebih khusus.
materi hubungan yang lebih khusus. Misalkan sekarang dipakai untuk rencana rekreasi. Rekreasi itu banyak, ya. Contohnya ini, untuk bisa, kawasan pantai untuk swimming, untuk sailing, motorboating, jet skiing, windsurfing, fishing, dan seterusnya, banyak. Nah, ini kita harus lihat, kalau kita mau kalau kita tadi sudah menetapkan beberapa yang paling cocok untuk dikembangkan, nah sekarang kita harus melihat lebih detail lagi. Kalau misalkan untuk rekreasi cocok untuk dikembangkan, rekreasi yang bagaimana? Ini yang bisa kita pakai. Matrik ini juga modelnya sama. Jadi kita coba list, atau kita coba tetapkan. Kita akan mencoba untuk mengembangkan kawasan pantai tersebut untuk tempat berenang, ya, berlayar, untuk aktivitas motorboating, ya, jet skiing, windsurfing, dan seterusnya. Nah, ini banyak di sini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu aktivitasnya, kita coba kaji masing-masing hubungannya sekarang. Antara swimming dengan sailing cocok nggak? Antara berenang dengan berlayar cocok nggak? Nah, di sini diberikan contoh -1. Nilai -1. Kenapa -1? Artinya apa? Kurang cocok kan? Nah, kenapa kurang cocok? Anda bisa menetapkan atau memberikan nilai -1 ini harus ada dasarnya. Ya tentunya orang yang berenang dan orang yang berlayar, apakah pakai pakai layar ya, apa tuh ya, seperti kayak atau apa yang lain-lain tuh, boat atau apa, maksudnya bukan boat-boat gitu ya, yang mungkin yang pakai dayung itu, artinya itu kan bisa 2 aktivitas yang saling berbenturan ya, yang akan berbahaya bagi, ya bukan bagi yang, apa namanya, yang sailing ini, tapi yang akan lebih berbahaya bagi yang swimming. Ya karena mereka kemungkinan akan terbentur dan macam-macamnya, ya. Nah, ini makanya dianggap kurang cocok, apalagi dengan motorboating, ya. Anda berenang di samping orang naik, boat, apalagi dengan kecepatan tinggi, tentunya akan berbahaya, ya. Nah, antara motorboating dengan sailing ini juga tidak cocok. Ya, karena motorboating ini dominan pakai mesin, sailing ini belumnya hanya pakai tangan. Kalau terjadi tabrakan, ya yang lebih, riskan adalah yang naik naik, naik naik naik, itu tadi, perahu tadi, ya, yang mengayuh tadi nih, ya. Nah, dan seterusnya. Inilah nanti kita akan bisa dapatkan sekarang tempat, pilihan yang mana yang untuk pengembangan rekreasi yang lebih tepat untuk kawasan pantai tersebut. Nah, itu sebenarnya simple ya. Jadi, eee, saya lihat kalau mungkin Anda nanti membaca skripsi teman kakak-kakak kelas Anda yang sudah itu, nah itu sebenarnya ya mereka kurang ada dasarnya untuk menetapkan seperti begitu. Hanya untuk menetapkan apa sih yang, mau dikembangkan, ya. Hanya berdasarkan parameter misalkan, kualitas airnya dan macam-macam dan yang lain-lain lah. Itu hanya, aktivitas, kondisi kondisi fisiknya yang dilihat. Tapi aktivitasnya apa yang bisa dikembangkan itu belum dilihat. Nah, kalau nanti siapa tahu nanti Anda mau mau melakukan
penelitian untuk skripsi Anda, ya coba silakan ini Anda bisa pakai yang model seperti begini, dianalisis, kita akan bisa mendapatkan suatu rencana pengembangan yang lebih pasti, yang lebih detail. Oh, yang cocoknya misalkan kita perkembangkan sebagai kawasan pariwisata, pariwisata yang model apa, yang jenis apa. Tidak semua pantai cocok untuk pariwisata. Ya memang mungkin cocoknya pariwisata, tapi pariwisata yang bagaimana itu juga harusnya dipastikan, dijelaskan. Kan tidak sembarangan. Nah, misalkan Anda Anda nanti melakukan penelitian, skripsi Anda pantai pantai apa ya? Pantai apa yang kurang ini ya? Pantai pokoknya suatu pantai A itu bisa dikembangkan sebagai suatu kawasan pariwisata. Ya, jadi kesimpulannya seperti begitu saja. Ya, kenapa? Ya karena kualitas airnya bagus, karena apa namanya pasirnya putih, karena apa yang ada itu misalkan. Tapi kalau saya sebagai seorang investor melihat atau memakai hasil penelitian Anda, ya saya belum tahu. Terus pariwisata apa yang saya bisa kembangkan? Kan gitu, ya. Nah, untuk lebih bisa implementatif hasil penelitian Anda, ya kita bisa menyiapkan itu. Oh, pariwisata yang kalau ini cocok untuk pariwisata. Pariwisata apa yang cocoknya? Oh, pariwisata untuk apa namanya? Untuk swimming, misalkan untuk snorkeling, untuk bird watching, misalkan untuk camping, misalkan. Nah, itu memang baru bisa yang namanya implementatif hasil penelitian kita ada gunanya, ada manfaatnya. Dibandingkan Anda hanya memberikan suatu gambaran umum. Oh, ini pantai apalah saya banyak lupa pantai nama-nama pantai sekarang. Pantai ini bisa dipakai untuk pengembangan pariwisata. Sudah sampai di sana aja. Nah, itu belum ada manfaatnya hasil penelitian kita. Tapi akan lebih bermanfaat kalau Anda bisa jelaskan. Oh, pariwisata jenis yang bagaimana, ya. Nah, itu sih nanti kira-kira yang lebih uh, apa namanya ya, yang umum saya berikan ya, yang ringan-ringan supaya nanti Anda tidak terlalu memikirkan hitung-hitungan yang tadi yang kemarin itu ya. Oke, sampai di sana ada yang ingin bertanya? Saya akan berikan yang lain sedikit selain ke sana. Ada yang mau tanya terkait dengan ini? Ayo. Gimana? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tapi di luar dari ini sih, Pak, mungkin boleh. Gimana? Di luar dari sustainable management kayak tadi. Oh, iya silakan. Ya. Jadi saya kan setelah saya baca-baca itu Singapura itu banyak pulau buatan tuh, Mm-mm. Burong Sentosa yang kayak gitu. Habis Mm. itu pulaunya itu dibuat katanya tuh dari sampah-sampah gitu, Pak. Mm. Itu eh, ada juga dia buat pantai Siloso. Itu tuh terbuat dari pantai buatan terbuat dari reklamasi. Mm. Nah, itu tuh dijadikan tempat wisata, destinasi wisata di Singapura. Habis itu sekarang kan lagi ancamannya tuh perubahan iklim yang bisa membuat naiknya permukaan laut gitu. Mm. Habis itu apa itu memungkinkan nggak suatu saat Singapura itu bakal tenggelam atau ada bencana-bencana untuk negara itu sendiri? Dan kenapa Singapura itu seperti berani banget gitu ngambil risiko besar? Apakah dia punya nggak sih cara biar nggak terjadi bencana-bencana yang akan mendatang gitu, Pak? Itu sih pertanyaan saya. Kasih. Oke, Singapura dulunya
kalau kita lihat historisnya kan lahannya sangat kecil, lama-kelamaan dikembangkan. Nah, cara pengembangannya bagaimana? Dominan memakai mereklamasi, ya. Reklamasinya dari apa? Dari material yang diambil dari tengah laut ataupun juga material yang diambil dari negara lain. Negara lain itu ya siapa? Dominan diambil dari Indonesia. Ya. Kenapa bisa diambil? Ya karena ya itulah kebijakan, nggak tahu kita bagaimana, ya kan mungkin masih eh, apa namanya, ya masih ada hal-hal yang di luar yang bisa kita perkirakan, itu diperjualbelikan, ya. Pulau-pulau terluar, nah sekarang sekarang bukan namanya pulau-pulau terluar ya, pulau-pulau apa istilahnya, kalau istilahnya sekarang ini, kalau dulu namanya pulau-pulau terluar ya. Nah kalau pulau terluar itu dulu cenderung untuk di Indonesia ya terutama ya, itu cenderung untuk diabaikan. Jadi nggak ada itu. Nah, nggak ada perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau terluar. Nah, kalau kita melihat posisi Singapura dengan Kepulauan Indonesia, itu kan sangat dekat, berdekatan lah ya, sangat dekat lah sebenarnya kalau kita bilang, ya, terutama dengan Provinsi Riau. Kita bisa melihat banyak pulau-pulau kecil berdekatan dengan Singapura yang masih kawasan Indonesia. Nah, saya lupa ada nama pulau yang sampai menghilang dia, ya. Kenapa? Karena materialnya itu diambil untuk dipakai sebagai material reklamasi. Sentosa Island kalau nggak salah itu sebagian materialnya dari pulau kita, ya. Nah, tapi ya memang itu legal dari apa namanya, Singapura mendapatkan legal. Tapi yang tidak legalnya itu adalah Pemda atau siapa itu menjual tanpa ya memperhitungkan, itu sebenarnya kan tidak boleh itu. Ya, mengambil mengambil material, apalagi pulau-pulau kecil yang terluar tersebut, ya, itu sebenarnya akan berdampak nanti bisa hilangnya pulau-pulau kita, dan itu akan menghilangkan batas negara. Itu sebenarnya konsekuensi apa namanya, uh, yang riskannya itu di sana, ya. Ya dulu mungkin tidak diperhatikan. Nah, ini saya bicara sedikit saya belum menjawab apa pertanyaan Anda. Cuman saya hanya ingin memberikan Anda gambaran sekarang. Banyak pulau-pulau terluar kita yang makanya ada usaha-usaha pemerintah belakangan ini untuk mempertahankan pulau-pulau terluar itu. Kenapa? Karena nanti kalau dia sampai hilang, itu akan berdampak terhadap kedaulatan negara. Batas negara akan berubah. Nah, makanya ada usaha-usaha untuk itu. Kalau Anda pernah mendengar ada namanya pulau apa ya, saya lupa ya, Pulau Nipah ya. Pulau Nipah apa yang dekat-dekat itu. Nah, itu itu sudah hampir tenggelam, sudah hampir hilang ya karena materialnya diambil. Ya. Materialnya diambil, ya ini dengan cara ilegal, nanti itu mungkin diperjualbelikan oleh kelompok ataupun oleh individu. Materialnya dipakai untuk material reklamasi. Nah, ini hilang, hampir hilang.
Makanya ada usaha sampai dikembalikan, direstorasi kembali. Ya, supaya hanya untuk mempertahankan, supaya pulau itu tidak menghilang. Kalau dia sampai tenggelam, pada suatu saat, begitu dia menghilang, batas wilayah kita akan bergeser. Ya. Nah, itu dampak kalau kita melakukan illegal mining, itulah apa namanya, penggalian yang tidak pada tempatnya, yang harusnya tidak diperbolehkan. Ya. Nah, sekarang kembali ke permasalahan yang Anda coba gambarkan. Singapura makin lama makin berkembang, banyak pulau-pulaunya dari hasil reklamasi, ya. Nah, ya tentunya bagi mereka itu tentunya akan sangat menguntungkan karena mereka menambah luas daratan, dan kita tahu bahwa daratan Singapura itu kan sangat sempit, ya, sedangkan aktivitas sangat padat di sana. Ya, dan kalau Anda pernah main gitu ya, sana kan kalau kita lihat apartemen itu hanya ukurannya hanya berapa tuh ya, untuk bisa kita katakan beda dengan apartemen-apartemen atau hotel-hotel yang di sini. Ukuran hotel itu paling ya 3x3 itu sudah mewah ya. Nah, kalau di sini ukuran hotel, ruang kamar hotel itu ya, bisa sampai 25 sampai 30 meter persegi. Di sana mungkin hanya 10 sampai 15 meter persegi. Itu dia sudah mewah tuh isinya. Apa namanya ya, dianggap sebagai hotel yang berbintang. Nah, kembali lagi, apakah nanti Singapura tidak khawatir terhadap dampak perubahan iklim? Semua negara kan khawatir. Singapura, Indonesia, Malaysia, siapapun itu akan mengalami dampak itu. Ya. Nah, salah satu memang dampak perubahan iklim itu adalah naiknya muka air laut. Nah, di sini saya mungkin hanya ingin memberikan Anda suatu ini ya, untuk semua ya, untuk memberikan Anda suatu bayangan. Salah satu dampak dari perubahan iklim adalah kenaikan muka air laut, sea level rise. Nah, cuma kalau Anda coba lihat-lihat hasil data, kenaikan muka air laut yang sudah terjadi, Anda tahu kira-kira berapa berapa mili, berapa senti, berapa meter yang sudah naik dari yang dulu? Ada yang tahu nggak? Nah, tidak banyak, ya. Dari hasil prediksi, ya, kenaikan muka air laut itu hanya dalam hitungan 1 senti per 10 tahun. Per 10 tahun apa per 100 tahun, saya lupa. Ya, itu. Jadi kalau kita coba bayangkan kenaikan muka air laut dalam elevasi muka air aja ya, yang dalam skala kecil kita coba lihat, itu tidak akan sebenarnya berdampak besar terhadap apa namanya, kawasan pesisir. Ya memang kalau kita naik begini aja lah, misalkan Anda coba lakukan penelitian kecil-kecilan ya, ambil ambil ember yang lebar, kemudian isi timbunan tanah atau pasir, kemudian Anda isi air sedikit, jangan sampai tenggelam. Nah, itu dicoba lihat. Kemudian nanti isi lagi, tambah airnya setinggi berapa mili, berapa senti, apa yang terjadi? Luas daratan memang akan berkurang. Ya.
Ya, luas daratan akan berkurang. Ya, kalau memang kejadiannya dia, apa namanya, kontinu, ya pasti lama-lama mungkin akan jauh berkurang. Tapi ini adalah kenaikan muka air laut yang terjadi sampai saat ini tidak tidak lebih dari 1-2 senti. Dan itu kalau kita melihat dari segi, apa namanya, dari segi dampak kehilangan daratannya belum begitu signifikan. Nah, yang sebenarnya menjadi concern terhadap perubahan iklim tersebut adalah adanya perubahan-perubahan karakteristik dari hujan, dari, apa namanya, eee itu, apa namanya, atmosfer kita. Maka akan terjadi suatu perubahan-perubahan yang dengan dibandingkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, maka kalau kita melihat ya data, curah hujan itu bisa intensitasnya sangat lebat, beda dengan yang sebelum-sebelumnya, ya. Hujan-hujan sebelumnya, ya memang ada hujan, ada memang kadang-kadang lebat gitu ya. Nah, kalau di sini belakangan ini hujannya bisa sangat lebat, tapi dalam waktu durasi yang lebih pendek. Kalau kemarin-kemarin hujannya lebat dengan durasi yang masih cukup panjang. Tapi sekarang hujannya sangat lebat, durasinya pendek. Nah, itu itu kita belum bicara mengenai dampaknya, tapi gitulah. Kemudian lebih sering terjadi badai, ya. Badai-badai kan makin sering terjadi di sini. Itu karena perubahan tekanan atmosfer yang berbeda dengan ini. Dulu-dulu kita tidak pernah ya apa namanya, yang namanya kena siklon, kena apa nih topan atau apa ya, angin kencang itulah, ya. Kita jarang dulu. Coba tanya kakek nenek Anda atau siapa yang nggak pernah dulu atau jarang sekali yang kita kejadian ada eh, badai-badai atau angin-angin kencang. Tapi belakangan ini itu lebih sering terjadi. Ya. Nah, itu contoh ya. Itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan kita. Akibat dari perubahan iklim itu terjadi perubahan karakteristik cuaca. Ya, hujan yang tadinya normal, intensitasnya biasa, walaupun dia kita katakan lebat, dia terjadinya saat ini sangat lebat, waktunya pendek, kemudian badai makin sering, ya. Kemudian pada saat ada musim-musim kemarau kemarin-kemarin, tapi juga kondisi yang biasa. Sekarang kemaraunya sangat terik, bisa sangat panjang, bisa juga sangat pendek. Ya. Nah, itulah namanya perubahan iklim. Sampai saat ini kita belum bisa memprediksi dengan pasti ya bagaimana kejadian-kejadian tersebut bisa terjadi. Maksudnya kejadian-kejadian kenapa sih bisa kok hujannya tuh bisa sangat lebat sekali, tapi durasinya hanya sebentar. Itu belum bisa kita prediksi dengan baik. Tapi yang terjadi adalah dampaknya sekarang dengan hujan yang sangat tinggi tentunya akan menimbulkan volume yang sangat besar dalam waktu yang pendek. Ya. Nah, dalam waktu yang pendek ini hujan itu tumpah dari langit. Dibandingkan dengan dulu ada hujan memang, tapi dalam jangka waktu yang durasi yang panjang dalam hitungan 3-4 jam. Kalau di sini bisa dalam waktu hitungan 1 jam, 1-2 jam selesai. Tapi begitu selesai banjir di mana-mana. Kenapa? Ya karena volumenya
lebih besar dibandingkan dengan volume yang hujan-hujan sebelumnya. Yang dulu nggak pernah ada banjir, sekarang makin sering banjir. Apalagi diikuti dengan kerusakan lingkungan kita. Ya, kita buang sampah sembarangan di got-gotnya mampet, itulah misalnya. Sungai-sungai mengecil karena banyak endapan, banyak sampah. Ya, itu juga memperparah kondisi banjir kita. Oke. Nah, pertanyaan Anda tadi terus, apakah tidak khawatir? Ya, semua sekali lagi, Singapura pasti khawatir, Indonesia juga pasti khawatir, ya. Terus apakah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah itu? Nah, ini langkah-langkah ini adalah tidak bisa kita hanya individu-individu yang melaksanakan, ya. Ya, kita sudah tahu bahwa proses perubahan iklim ini terjadinya dalam jangka waktu panjang. Sebelum-sebelumnya sudah ada aktivitas-aktivitas manusia, terutama yang memperparah. Ya, proses perubahan iklim ini bukan dalam waktu yang instan terjadinya. Terjadi sejak puluhan tahun yang lalu sebelum awal-awalnya. Nah, sekarang ya mau tidak mau ya kita harus berusaha untuk lebih mengurangi lagi aktivitas apa yang memang nanti bisa memperparah perubahan iklim ini. Kita tidak bisa menghilangkan perubahan iklim. Kita hanya bisa mengurangi kejadian perubahan iklim. Ya. Nah, makanya kan ada sekarang kebijakan-kebijakan itu mungkin kalau Anda ikuti berita-berita di TV waktu Pak Jokowi jadi pidato di pertemuan G20 itu ya. Nah, Pak Jokowi kan sudah ini menetapkan atau sudah berjanji untuk mengurangi pemakaian batu bara. Kenapa batu bara itu perlu dikurangi? Ya karena polusinya lebih tinggi besar dibandingkan dengan pemanfaatan sumber daya yang lain. Makanya ini kan banyak sekarang usaha-usaha untuk mencari sumber-sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan bisa dari energi dari gelombang, bisa energi dari pasang surut, bisa energi dari arus, bisa energi dari angin, bisa energi dari matahari. Ya. Nah, itulah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk semua, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Singapura. Pertanyaannya, apakah itu nanti bisa menghilangkan? Tidak bisa, hanya bisa mengurangi. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi kekhawatiran apakah pulaunya akan tenggelam ataukah tidak, ya tergantung sekarang seberapa besar kita bisa mengurangi dampak tersebut atau ya bisa mempertahankan kondisi ini saja itu sudah cukup baik. Jangan lagi memperparah. Itu, ya. Ya ini mungkin penjelasan saya panjang lebar, tapi mungkin ini saya hanya memberikan supaya kita semua ya sadar bahwa perubahan iklim itu bukan hanya tidak bisa kita tanggulangi dalam waktu yang instan. Ini adalah dampak dari aktivitas kita yang dulu. Nah, kita sekarang menerima akibatnya. Nah, akibat inilah perlu kita sekarang tanggulangi. Ya. Dan juga
supaya kita juga berusaha untuk tidak lebih menambah beratnya beban perubahan iklim. Itu, ya. Jelas ya? Ini mungkin sedikit, penjelasan yang agak panjang lebar yang mungkin bagi Anda mungkin belum bisa terlalu dipahami, tapi ya paling tidak itulah, ya. Gimana, Dek? Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada mungkin hal yang ingin yang kurang jelas apa tadi yang tanya? Udah Pak, sudah jelas. Makasih Pak jawabannya. Iya, ya, Anda bagus itu untuk bisa memikirkan. Cobalah sekarang, ya ini, mumpung kita diskusi ya, saya hanya mungkin berpesan pada adik-adik semua ini kan, Anda semester berapa, Dek, semua? Sudah semester berapa nih? 5 Pak. 5, ya kan sudah mulai perlu memikirkan untuk ininya ya, untuk skripsinya. Kira-kira cobalah itu jangan jangan hanya nanti memikirkan skripsi yang sifatnya gampangan begitu ya. Penelitian-penelitian, ini banyak topik yang bisa Anda ambil ya, yang bisa bisa dipakai sebagai topik skripsi, tapi ya itu tadi belum banyak dipikirkan. Saya lihat banyak teman-teman Anda yang hanya yang mengambil topik yang ya sepertinya yang sudah banyak dilakukan, cuman alasannya ya ini di tempat yang lain belum dilakukan, ya itu seperti pengulangan-pengulangan gitu. Dan intinya ya saya hanya ingin memberikan Anda bayangan bahwa sekali lagi banyak topik yang bisa kita pakai, kita kembangkan. Selain dari perubahan iklim, bagaimana, nah ini kan ada, kalau nanti Anda akan ada misalkan bagaimana dari perubahan iklim ini kita perlu lakukan suatu usaha-usaha. Nah, usaha-usaha itu bisa dengan cara memitigasi, dengan cara beradaptasi. Nah, ini juga sebenarnya banyak dari sini. Bagaimana usaha mitigasi ini yang bisa kita lakukan? Apa usaha adaptasi yang bisa dilakukan? Jadi setiap area, setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda untuk beradaptasi, untuk bermitigasi. Nah, itu juga bagus dipakai sebagai suatu ya satu suatu topik penelitian. Kawasan pesisir bagaimana nelayan ini bisa nanti. Nah, misalkan contohnya nelayan ya, nelayan kan sekarang banyak yang mengeluh ikan sudah berkurang. Ya, itu apakah ikan yang berkurang itu karena karena overfishing atau apa, ya kita nggak tahu lah. Nah, itu coba dilihat. Tapi juga kemungkinan akibat adanya perubahan iklim ini, suhu laut naik, ikan mungkin tidak berkembang. Nah, bagaimana kita bisa melakukan mitigasi terhadap hal ini supaya nelayan itu bisa nanti tetap beraktivitas, mendapatkan tangkapan yang baik gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya banyak ya, jangan hanya berkutat pada apa ya, saya lupa ada banyak lah terkait dengan topik-topik penelitian teman-teman Anda. Baik, saya kira, nah ini saya mungkin bicara terlalu jauh ya. Nah ini mungkin sedikit aja lah tambahan, benar mumpung ada. Saya minta waktu sekitar 5 menit lah. Nah, tadi saya dapat menyebutkan mitigasi dan adaptasi. Nah, kalau kita ini hanya satu contoh ya, bagaimana kita bisa memitigasi suatu kawasan pantai yang rusak misalkan, apakah akibat perubahan iklim? Begini, kalau kita bicara mengenai perubahan iklim di kawasan pesisir, itu kan kita sebenarnya yang berubahnya itu adalah ya, gelombangnya makin besar,
ya, tinggi gelombang yang makin besar, gelombang-gelombang badai makin sering, ya itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan pantai. Itu loh, ya. Jadi bukan bukan sea level rise-nya yang sebenarnya lebih merusak pantai akibat dari perubahan iklim. Tapi karakteristik gelombangnya yang berubah, ya dia tingginya lebih besar, jadi tenaga tentunya energinya makin besar kan, daya rusaknya makin besar. Kemudian makin sering terjadi gelombang-gelombang badai, apalagi namanya gelombang badai, pasti daya rusaknya lebih tinggi lagi gitu, ya. Nah, yang lain, akibat suhu air laut berubah, karang-karang mati, tentunya dia tidak ada penahan gelombang. Jadi karang itu kan sebenarnya sebagai suatu, suatu, eee, bagian yang bisa dipakai sebagai penahan gelombang. Jadi dengan adanya karang, maka gelombang yang datang ke pantai itu bisa diredam, bisa diperkecil, maka nanti dia tidak merusak pantai. Jadi karang itu sebenarnya yang bermanfaat untuk kelestarian pantai juga. Tapi karena adanya perubahan iklim ini, terjadi water bleaching yang masif, karangnya mati, dan tidak ada yang meredam gelombang. Itu, ya, itu sebenarnya. Jadi dampak perubahan iklim ini sekali lagi, kalau kita bicara di laut, bukan akibat dari kenaikan muka air laut tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangi dampak itu tadi, ya, supaya pantai kita tidak rusak atau tidak bertambah rusak, gitu ya. Nah, ini mungkin saya hanya ingin bicara sedikit ini saja lah di sini ya. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita bicara mengenai perubahan iklim, misalkan ini kan tadi ini ya gambar yang paling atas mungkin Anda bisa lihat ya. Jadi ada air laut naik. Nah, air laut bukan air lautnya naik sebenarnya, pokoknya proses perubahan iklim ya. Gelombangnya makin besar, kemudian badai-badai makin sering terjadi, makin merusak pantai. Nah, langkah apa yang bisa kita lakukan? Ini ada beberapa. Yang pertama adalah do nothing. Do nothing itu maksudnya apa? Ya nggak usah kita lakukan apa-apa, biarkanlah pantai itu rusak sendiri. Maksudnya, ya biarkan pantai itu begitu. Kalau terus digerogoti, ya biarkan begitu. Ya kita tidak berusaha melakukan apa-apa, itu ada memang metodenya. Terus mungkin Anda bertanya, "Kok kok dibiarkan begitu saja?" Ya karena kalau nanti misalkan kita melakukan satu aktivitas untuk mempertahankan pantai tersebut, mungkin akan memerlukan biaya yang sangat tinggi, sedangkan nilai ekonomi pantainya mungkin tidak ada, gitu. Ya, daripada kita buang-buang tenaga, buang-buang uang, ya biarkan aja pantai yang kosong, anggaplah dia karena memang pantai itu tidak mempunyai nilai ekonomi, ya itu dibiarkan. Nah, itu biasanya adalah kebijakan yang itu termasuk kebijakan ya, jadi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi itu memang ada metodenya. Nah, kemudian yang lain, ini gambar yang kedua. Kalau sekarang misalkan Anda makin dekat rumah Anda yang ada di pantai ya, makin dekat dengan gelombang ya, pantainya makin lama makin terkikis, rumah Anda makin sebentar lagi mungkin akan terkena gelombang ya, akan runtuh ya. Nah, langkah yang
yang bisa kita lakukan apa? Ya terpaksalah kita pindah ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat yang lebih jauh dari pantai. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai suatu, apa namanya, metode mitigasi. Tapi tentunya akan banyak dampaknya. Dampaknya apa? Ya Anda perlu biaya gitu kan. Ya itu pun kalau kita punya uang untuk gini atau mungkin punya tanah, memang tanah kita masih cukup luas untuk bisa memindahkan lokasi rumah kita. Kalau enggak, ya itulah. Tapi ini hanya pilihan. Kalau memang bisa dipilih, ya ini salah satu cara. Kemudian yang lain, ini yang ketiga, kalau kita tetap bertahan di lokasi semula, kita nggak mau pindah, ya, dan kita punya biaya yang cukup untuk itu, kita bisa pertahankan garis pantai kita dari hantaman gelombang. Caranya, ya membangun suatu konstruksi penahan gelombang. Bisa seawall, bisa revetment, bisa yang lain lah. Kita nanti apa itu kalau Anda mau belajar yang lebih detail lagi ya silakan nanti kita bisa diskusikan. Tapi paling tidak ini ada metodenya dengan melakukan suatu pengamanan. Ya. Nah, ini sifatnya konstruksi ya, struktural ya. Itu. Nah, kemudian yang lain ini kalau kita rumah kita tetap di sini, tapi sebenarnya ini adalah dengan cara kita menambah pasir, Bu, di pantai. Ya. Berkasnya. Ya, jadi kita menambah pasir di pantai. Di atas meja. Ya. Sebentar. Bentar ya. Sorry, tadi ada pegawai datang. Ya, jadi ini dengan menambah pasir di pantai yang tadi pasirnya berkurang, kita tambahkan, jadinya pantai kita makin melebar. Jadi ya rumah kita makin sudah mulai menjauh lagi dengan gelombang. Ya. Nah, cara yang ketiga, yang lain adalah dengan melakukan suatu penanaman, kita bikin buffer zone. Ya, kita menanam tanaman-tanaman penyangga, tanaman-tanaman apa namanya, penghijauan istilahnya, apakah mau bakau ataukah nipah ataukah api-api, kita tanam ya yang sesuai dengan kondisi di laut. Nah, itu kita tanam di depan pantai kita supaya nanti kalau misalkan ada gelombang, tanaman tersebut bisa meredam. Jadi rumah kita akan lebih aman. Nah, inilah cara-cara mitigasi yang bisa kita lakukan ya, kalau kita ingin juga mengembangkan kawasan pantai tersebut. Baik, saya kira itu kebanyakan nanti. Ini kelamaan saya ambil waktu Anda. Ini mungkin mudah-mudahan suatu saat informasi yang ada gunanya ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah kita bicara mengenai proses pantai. Proses pantai itu disebabkan oleh adanya angkutan sedimen, itu yang utama. Angkutan sedimen itu disebabkan oleh adanya gelombang yang pecah menimbulkan arus. Oke, kembali lagi saya bilang itu. Nah, mau tidak mau kita harus memahami, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih seberapa besarnya angkutan sedimen tersebut yang nanti bisa menyebabkan apakah terjadi erosi ataukah terjadi sedimentasi.
formulasinya atau hitung-hitungannya ada yang simpel itu saya kasih itu yang simpel ya sebenarnya kalau ada yang mau lebih kompleks itu ada, cuman itu yang simpel yang bisa saya berikan kepada Anda. Dan ini adalah sebagai suatu tambahan ya, apabila kita ingin mengembangkan satu kawasan pantai. Untuk bisa mengembangkan satu kawasan pantai, kita harus memahami bagaimana potensi maupun permasalahan yang ada. Baik permasalahan-permasalahan akibat aktivitas manusia ataupun aktivitas alamiahnya. Nah, itu kira-kira secara umum. Mudah-mudahan ada gunanya dan saya kira mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Supaya Anda tidak terlalu kebanyakan kebanyakan informasi malah membingungkan nanti. Baik, saya kira itu. Ada yang mau tanya? Iya, silakan. Oh, ke-16 ya? Iya, nanti minggu depan saya kasih ini aja. Minggu depan tuh hari apa ya?